Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, Bapak Habibie, Bapak Tri Sutresno, kedua beliau adalah kakak saya, senior saya, dan mentor saya. Kalau saya sekarang disebut super mentor, berarti kedua beliau adalah super mentor. Sahabat saya, Pak Sanana, selamat malam. Bung Dino, terima kasih telah menghadirkan kami semua pada acara yang penting ini. Hadirin yang saya cintai, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua super mentor kita, Pak Tri kemudian Pak Habibie, penting, berat, historical, dan fundamental. Saya ingin lebih santai sedikit, karena yang berat-berat sudah disampaikan oleh beliau. Oleh karena itulah, karena saya diminta oleh Bung Dino untuk berbagi, bukan untuk menggurui, tentang prinsip hidup, pengalaman hidup, dan bagaimana kita menapaki jalan ke depan. Oleh karena itu, saya akan hadiahkan satu lagu manis. Silakan diputar. Meskipun berat, mesti ku lakukan. Ku pilih jalan yang ku yakini. Jangan paksakan yang takkan mungkin. Hidupku masih lurus dan benar. Seribu jalan menuju Roma, tak mana yang paling baik. Ada begitu banyak pilihan. Engkaulah yang kan menentukan. Telah ku pilih jalanku sendiri dalam prinsip kehidupanku. Meski tak Ku yakin sampai di sana dibawakan oleh penyanyi berbakat Rio Febrian. Cuma dibilang 8 tahun setelah tamat dari UI sudah punya mobil Mercy tadi. Saya kira tidak semudah itu. Tapi UI bisa laku nanti. Kuliah tamat 8 tahun punya Mercy. Ya, lagu tadi saya ciptakan pada tahun 2007, bulan November. Kebetulan 1 bulan sebelum kita menjadi tuan rumah konferensi PBB tentang perubahan iklim. Pak Sanana juga hadir dulu. Beberapa kali
konferensi PBB itu kandas, deadlock. Indonesia mendapatkan kehormatan negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah. Saya dengan Ban Ki-moon, beliau baru menjadi Sekjen PBB. Alhamdulillah kita bekerja keras seluruhnya. Ternyata betul, ku yakin sampai di sana. Lahirlah Bali Roadmap, mengubah jalannya sejarah dalam rezim kerjasama global tentang perubahan iklim. Jadi ini cerita nyata. Ya, 1000 jalan menuju ke Roma. Banyak pilihan hidup, banyak jalan menuju sukses. Kita sudah dengarkan sama-sama. Oleh karena itu, jangan mencontoh dan mengikuti prinsip dan jejak perjalanan hidup saya yang akan saya ceritakan kemudian secara singkat. Jika tidak cocok dengan hati dan pikiran Anda, terutama adik-adik saya, jangan, don't. Juga jika Anda tidak yakin dan tidak percaya, ingat, ada 1000 jalan menuju ke Roma. Jalan yang saya tempuh belum tentu cocok dengan jalan yang Anda pilih nanti. Demikian juga prinsip hidup yang saya jalani. Oleh karena itulah tugas saya menjadi lebih ringan. Saya hanya ingin berbagi. Cocok silahkan diambil, tidak cocok tinggalkan di ruangan ini. Sederhana sekali. Oleh karena itu saya beri judul yang ingin saya sampaikan, My Story is About, jejak perjalanan hidup saya, My Life Journey, tentang cita-cita, mimpi, my dream. Setelah saya punya mimpi, sebagai anak desa dulu, saya harus punya keberanian, punya keteguhan, punya determinasi untuk mewujudkan mimpi itu. Courage. Ada mimpi, ada keberanian untuk mewujudkan, belum menjamin mimpi itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu diperlukan sweat, keringat, kerja keras. Sebetulnya sesederhana itu perjalanan hidup hampir semua orang. Punya mimpi, punya keberanian untuk mewujudkan mimpi itu, dan kemudian karena tidak ada jalan yang lunak untuk mewujudkan cita-cita yang besar, maka dia harus berjuang sekuat tenaga, bekerja sangat keras. Saya mulai dengan mimpi saya di waktu remaja dulu. Saya dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur, dan nanti teman-teman akan tahu penggalan perjalanan hidup saya sangat sederhana. 20 tahun pertama di Pacitan, lahir SD, SMP, SMA. 30 tahun kemudian masuk dunia militer, dimulai dari akademi, kemudian menuntaskan pengabdian hingga 30 tahun. Sudah 50 tahun umur saya. 5 tahun kurang lebih menjadi menteri, 55, 10 tahun menjadi presiden, 65. Jadi mudah sekali diingat penggalan hidup itu. Nah, proses perjalanan panjang itulah ada yang ingin saya bagikan kepada hadirin sekalian, terutama adik-adik saya, generasi muda. Saya lahir di Pacitan, Pacitan kota kecil, terpencil, tandus, miskin. Saya anak seorang bintara, ayah saya pensiun menjadi letnan kemudian, teman-teman saya 70% miskin, dan Pacitan itu unik, kalau dia tinggal di Pacitan tidak kemana-mana, hampir pasti kehidupannya, ya apa yang sekarang ada di kota Pacitan.
Oleh karena itulah banyak diaspora, pengembara ke berbagai pulau di Indonesia ini. Itulah diaspora Pacitan yang mereka bekerja keras, tahun sekali pulang ke kampung halaman, bawa oleh-oleh dan kisah sukses. Saya sebagai remaja, anak SMA ingin sukses. Karena saya punya darah militer, saya ingin jadi tentara. Bukan karena dulu sudah memikirkan pengabdian kepada tanah air, karena tentara itu gagah. Kemudian dulu pernah ada latihan perang-perangan di Pacitan, saya tertarik. Kalau saya tahu, sebetulnya latihan perang-perangan dulu itu jelek sekali, karena di jalan raya, menyamar, menembak-nembak, tetapi anak remaja kagum saya dulu. Kemudian saya wisata ke Magelang lewat Akademi Militer, melihat taruna pesiar gagah-gagah. Jadi itulah yang lekat dalam pikiran saya dan ingin betul-betul mengabdi di dunia militer. Saya ingin menjadi jenderal dulu. Bintang 1 itu sudah jenderal. Kira-kira itulah mimpi saya dulu. Tetapi karena Pacitan jauh dari mana-mana, saya terlambat mendaftar Akademi Militer sehingga sempat nganggur 1 tahun. Pergilah ke Malang. Di Malang sebenarnya saya berpikir apakah masih terus ke Akademi Militer atau tidak. Saya sempat masuk ke ITS dalam masa orientasi, tapi setelah saya pikir-pikir ini bukan cita-cita saya, it's not my dream. Di samping biayanya mahal, dulu orang tua saya tidak mampu, akhirnya saya kembali ke Magelang untuk masuk ke Akademi Militer. Jadi akhirnya singkat kata saya menjadi taruna Akademi Militer. Ini yang dapat saya raih yang pertama. Saya punya mimpi, saya berani melawan tantangan, kemudian ternyata bisa menjadi taruna. Demikianlah dalam proses kehidupan saya. Dari sejak tantangan pertama, mimpi pertama, demikian terus dalam perjalanan hidup ada mimpi baru. Ada keteguhan baru untuk mewujudkannya. Ada kerja keras baru. Demikian seterusnya. Tidak pernah selesai. Dan kemudian ternyata keberanian saya yang mengubah nasib saya. Jadi saya kira teman-teman punya atau pernah mendengar semboyan dari pasukan khusus Inggris, who dares win? Yang berani menang, yang berani menghadapi tantangan berhasil. Sesederhana itu. Saya kira ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan apapun. Kalau saya teruskan lagi, ya saya sudah sampaikan tadi, tidak pernah ada jalan yang lunak untuk mewujudkan cita-cita yang besar, mimpi yang besar. Diperlukan keringat, sweat. Diperlukan hard work, kerja keras. Diperlukan perseverance, determinasi, kegigihan, tidak mudah menyerah, sacrifice, pengorbanan. Saya kira akan terus kita hadapi dan menantang perjalanan hidup kita. Contoh, pengalaman saya sendiri di dunia militer, tidak mungkin tiba-tiba menjadi jenderal. Pastilah menjadi letnan, menjadi kapten, menjadi mayor, kolonel, dan seterusnya menjadi jenderal. Saya pernah bertempur untuk Sang Merah Putih di Timur Timur, menghadapi pasukan Pak Sanana dulu. Beliau salah satu sahabat dekat saya di dunia ini. Tapi kami pernah berhadapan-hadapan dulu ketika Sadanton, Danki, dan Yon bertempur hampir selama 5 tahun. Saya pernah ke Bosnia, salah satu pelaku reformasi TNI, masa-masa yang tidak mudah. Artinya, perjalanan karir saya di militer juga tidak mudah, penuh dengan tantangan, tetapi saya harus hadapi dan berani. Di bidang politik, saya kira juga tidak mudah untuk memenangkan pemilihan umum 2004-2009 dan berbagai episode politik. Tapi saya yakin who dares to win. Ku yakin sampai di sana, insya Allah bisa. Ya bisa. Di pemerintahan tidak mudah memimpin Indonesia di era politik gaduh, di era surplus kebebasan sekarang ini. Tetapi karena saya pemimpin,
siap diapakan pun jalan terus. The show must go on. Akhirnya sampai juga. Jadi tidak ada cerita yang mudah memimpin Indonesia. Semuanya untuk membangun ekonomi, demokrasi, penegakan hukum, hubungan internasional, pertahanan dan keamanan apapun perlu kerja keras. Tidak lunak, tidak mudah. Begitu. Juga kalau kita bersyukur Indonesia menjadi G20, anggota G20 sekarang ini misalnya menjadi demokrasi nomor 3 terbesar di dunia dan menjadi global champions atas berbagai prestasi, itu juga tidak datang dari langit. Itu keringat, kerja keras kita semua. Pendek kata itulah dalam penggalan hidup saya kira semua juga sama. Tidak pernah ada yang mudah untuk mewujudkan cita-cita yang besar. Saya teringat ada seorang yang bernama Douglas MacArthur, Jenderal Amerika Serikat, pahlawan Perang Dunia Kedua, terutama di Mandala Pasifik, itu membuat puisi dengan judul Doa Seorang Ayah. Liriknya banyak, tapi yang saya ingat begini. Tuhanku, aku bermohon, janganlah putraku Engkau bimbing di atas jalan yang mudah dan lunak. Tuhanku, bimbinglah putraku agar dia teguh berdiri di atas badai. Seorang ayah pun menginginkan putranya itu tegar menghadapi tantangan hidup dan kemudian berhasil dalam kehidupannya. Saya lagi-lagi berbagi cerita di sini. Saya kira cerita kita semua, cerita semua orang yang akhirnya sukses karena setelah dia punya mimpi, dia berani mewujudkan mimpinya itu dan kemudian dia siap berjuang, siap berkorban dan melakukan kerja cerdas serta kerja keras. Itulah jalan yang dilalui oleh banyak orang. Hadirin yang saya cintai, teman-teman, terutama adik-adik saya yang masih akan menapaki perjalanan ke depan, akan memimpin kami semua di masa depan. Dengan cerita singkat saya tadi, saya kira bisa ditarik satu kesimpulan sangat sederhana. Sebab setiap orang punya mimpi, you have your own dream. Oleh karena itu, beranilah untuk mewujudkannya. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan cemas, jangan kecil hati kalau itu tidak bisa diwujudkan. Do something untuk mewujudkan semuanya itu. Kemudian karena saya diminta oleh Bung Dino untuk juga berbagi tentang kepemimpinan, tentang prinsip hidup, saya punya 4 catatan kaki. Yang pertama tentang kekuasaan. Saya tidak ingin berbicara politik, tapi kekuasaan dalam arti yang generik, yang umum. Yang kedua tentang kepemimpinan. Insya Allah muncul pemimpin-pemimpin dari ruangan ini, di profesi apapun kelak. Kemudian tentang prinsip hidup yang mesti dipunyai oleh orang seorang. Dan yang keempat nanti saya punya satu kiat yang saya sebut dengan bagaimana ketika kita sudah berada di puncak. Baiklah, saya mulai dari yang pertama, tentang kekuasaan atau power. Ya, banyak definisi tentang power, kekuasaan. Ada yang mengatakan knowledge is power. Ada yang mengatakan no, money is power. Ada yang mengatakan political positions is power. Bagi seorang militer, star, general is power. Jadi banyak sekali definisi tentang kekuasaan. Dan saya tidak ingin menjelaskan tentang apa definisi kekuasaan itu, karena semua sudah paham kira-kira apa yang disebut dengan power. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mari kita jawab 3 hal ini. Dari mana kekuasaan itu berasal? Kemudian ketika kekuasaan sudah dimiliki, untuk apa? Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, jika seseorang telah memiliki kekuasaan, bagaimana mengontrol kekuasaan itu?
dengan sebaik-baiknya. Saya ingin berikan contoh di dunia politik, karena 10 tahun terakhir saya memimpin negara dan menjalankan pemerintahan dalam ranah kehidupan politik. Dari mana kekuasaan berasal? The source of power. Saya kira dalam dunia politik, kekuasaan itu didapatkan jika seseorang elected, dipilih. Entah menjadi bupati, entah menjadi gubernur, entah menjadi presiden atau wakil presiden. She atau he is elected by the people. Ada juga yang tidak dipilih tapi appointed. Seorang menteri diberikan kekuasaan oleh presiden. Tapi presiden sebenarnya mengalirkan kekuasaan sebagian yang dia dapatkan dari rakyat. Itulah jalan sah dalam politik. Kalau kita bicara dari mana kekuasaan berasal, you must be elected atau you must be appointed. Jangan berpikir tentang kudeta. Tidak halal dan tidak sah. Untuk apa kekuasaan itu? Sederhana sekali. Iya, tanyakan kepada yang memberi kekuasaan kepada Anda, yang memberikan mandat kepada Anda. Kalau dulu maju sebagai calon gubernur itu berkampanye, kalau saya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah misalnya, saya akan melakukan A, B, C, D, E, F. Rakyat senang, terpilihlah seorang itu menjadi gubernur Jawa Tengah. Setelah kekuasaan didapatkan, ya penuhi janjinya. Gunakan kekuasaan itu sebagaimana rakyat akhirnya memilih Anda, memberikan kepercayaan. Seorang menteri diberi kekuasaan oleh presiden, appointed by the president, dengan harapan sang menteri menjalankan tugasnya dengan baik, laksanakan. Karena presiden memberikan kekuasaan kepada Anda tentu dengan tujuan dan harapan. As simple as that, semudah itu. Kalau kita bertanya, setelah dimiliki kekuasaan itu digunakan untuk apa? Nah, yang paling penting bagaimana mengontrolnya. Dalam kehidupan bernegara, dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara kita, kekuasaan presiden misalnya dikontrol oleh konstitusi, oleh undang-undang. Ada namanya checks and balances, dikontrol, saling kontrol antara lembaga-lembaga negara. Lantas jangan lupa, seorang presiden itu juga dikontrol oleh pers, oleh NGOs, dan yang tidak kalah pentingnya dikontrol oleh rakyatnya. Jadi ada perangkat yang mengontrol si pemegang kekuasaan itu, the power holder. Tetapi yang paling penting adalah yang memegang kekuasaan itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Ingat, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Jadi kalau seorang yang memegang kekuasaan bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak akan ada abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan siapapun. Minta maaf. Dan ingat, yang punya kekuasaan bukan hanya presiden, pers juga punya, anggota parlemen juga punya, KPK juga punya, MK juga punya, semua punya kekuasaan, kontrol dalam dirinya untuk tidak disalahgunakan. Itulah hakikat bagaimana power must be controlled by another power, ya, dan bagaimana juga kekuasaan dikontrol oleh sang pemegang kekuasaan itu. Itulah concepts of power, teori tentang kekuasaan. Tetapi saya memberikan contoh bagaimana kekuasaan itu berasal, kekuasaan itu digunakan, dan bagaimana mengontrolnya dalam praktek kehidupan bernegara di negara tercinta. Saya akan lanjutkan yang kedua, tentang kepemimpinan, on leadership. Kalau kita bicara kepemimpinan bisa 2 hari 2 malam tidak habis mendiskusikannya. Teorinya banyak sekali. Ada 2000 buku tentang teori kepemimpinan, banyak sekali kiat-kiat, prinsip-prinsip, dan bagaimana pelajaran kepemimpinan, banyak sekali. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan dengan bahasa yang sederhana
apa yang saya alami dalam pengalaman hidup saya memimpin. Saya pernah memimpin 36 orang, memimpin peleton dalam satuan terendah di tingkat militer, sampai dengan memimpin 250 juta manusia. Nah, di situ sebenarnya dari sekian banyak teori, dari sekian banyak lessons to be learned, pelajaran yang bisa dipetik, saya sederhanakan dengan pemimpin itu harus siap berkorban. Harus siap dia. Begitu menjadi pemimpin, maka semua menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak boleh melihat kiri kanan, menuding sana, menuding sini. Everything ada di tangannya. Pemimpin juga harus siap diapakan saja. Dicemooh, dikritik, dihujat, dikritik, apapun. Harus siap. Dan bahkan pemimpin harus sanggup menanggung segalanya. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, pemimpin bertanggung jawab. Begitu. Kodrat seorang pemimpin, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap. Oleh karena itulah kalau ada yang ingin berhasil menjadi pemimpin, survive menjadi pemimpin, dari sekian banyak teori, kalau saya sederhana sekali, pemimpin harus siap berkorban, siap diapakan saja, dan siap menanggung beban. Saudara-saudara, prinsip hidup. Prinsip hidup saya kira semua punya prinsip. Kalau kita persilahkan one by one untuk berbicara, masing-masing punya 10, saya kira ada sekian ribu prinsip hidup yang muncul di ruangan ini. Ya, saya mulai dari yang sudah didengar tadi, ku yakin sampai di sana. Insya Allah bisa. Kalau yang lain bisa, saya bisa. Saya pernah memberi motivasi kepada pelajar SMP dan SMA di Pacitan. Saya katakan pada mereka, kalau yang lain bisa, anak Pacitan juga bisa. Begitu. Jadi ini penting, membangun kepercayaan diri. Do the best. Tidak cukup dengan better, best. Ini yang pernah bekerja bersama saya, ex-menteri, wakil menteri, staf, anak buah, tahu bahwa saya menuntut yang tinggi. Why not the best? Call saya tinggi sekali. Mengapa? Kalau kita punya hajat, punya sasaran, kalau kita bekerja all out, hasilnya pasti bagus. Tetapi kalau kita antara ya dan tidak, begitu-begitu saja, sudah capek, sudah kurang tidur, biaya keluar, hasilnya mungkin tidak sebagus kalau kita bekerja all out. Jadi maksud saya, why not the best? Do your best. Do the best. Kemudian kalau bisa pilih yang baik, kenapa kita pilih yang buruk? Ada dua wajah politik. Politik yang baik, politik yang buruk. Kalau politik yang baik bisa mencapai tujuan, mendapatkan kekuasaan yang sah, mengapa dipilih yang buruk? Nggak bisa tidur selamanya. Jangan seperti dulu pepatah, ini zaman dulu sekali, birokrasi mengatakan begini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dulu sekali. Kemudian yang terakhir, ya ini masih prinsip hidup. Kalau kita bisa bersahabat, mengapa kita harus bermusuhan? Siapapun, begitu. Ya, dan kemudian tadi saya menjanjikan ya, setelah berada di puncak, persiapkan diri kita untuk turun. Ada teori culminating point, matahari mulai dari ufuk timur sampai di puncaknya, di culminating point, kemudian pelan-pelan bergeser di ufuk barat. There is some point, ada titik yang itu merupakan puncak. Begitu kehidupan kita, putaran roda berdati di atas kemudian bergeser ke bawah. Cokro manggilingan bagi orang Jawa,
falsafahnya sama. Saya suka mendaki gunung. Pernah suatu saat saya mendaki dengan teman-teman, ketinggiannya 3.000 sekian meter, 8 jam mendaki, cuaca buruk sekali. At the top, kami berdiskusi, saya tanya pada mereka, setelah kita bermalam semalam, apa yang perlu kita lakukan? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Begini, kemarin kita naik puncak ini kan kita rencanakan, kita persiapkan. Nah sekarang, kita sudah berada di puncak, tidak mungkin kita berbulan-bulan di sini. We have to go down. Mari kita persiapan dengan baik, supaya tidak terjatuh, tidak tergelincir, tidak, dan seterusnya. Dan indah, karena kita mempersiapkan diri kita turun, kita bisa turun dengan baik. Itu mendaki gunung dan menuruni gunung. Kehidupan juga begitu. Banyak yang setelah berada di puncak, lupa dan tidak mempersiapkan diri untuk turun, sehingga tidak siap dan bisa keliru turunnya. Itulah yang ingin saya bagikan, dan ini pesan-pesan yang penting. Meninggalkan Jakarta Theater malam hari ini, milikilah yang sudah punya, hidupkan kembali cita-cita dan tujuan hidup Anda, keberanian dan keteguhan Anda, serta kerja keras dan kerja cerdas Anda to realize your dream. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 3 menit untuk Pak Sanana nanti.